meneruskan cerita yang tadi nih. Ya. Lo sudah ngelewatin banyak hal suka duka dan ya bisa dibilang lo anak rantau lah gitu ya. Karena gue nggak tahu ya, semua daerah itu kayaknya yang identik dengan merantau tuh kenapa dari Medan doang? Iya, yang lain nggak ya? Yang lain tuh nggak disebut merantau, tapi kalau anak Medan di Jakarta tuh sebutnya dia anak rantau gitu. Nah akhirnya lo ngelewatin banyak dinamika, bertemu banyak orang, mengerti akhirnya bagaimana tugas dan tanggung jawab, sampai lo belajar harus ke toko buku dan melihat literatur, belajar juga dengan senior-senior seperti Bang Arta Bangun dan lain-lain. Nah sekarang ini kan gue terus terang ikut bangga juga nih, gue bisa duduk di sebuah kantor yang sangat keren banget. Ini namanya ya. Jelas. Boleh deh cerita deh akhirnya dari semua kisah perjalanan lo dan kenapa bisa seperti ini dan apa mimpi. Oke, jadi balik lagi sebelum gue memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, pengusaha yang harus menggaji orang, gitu ya. Gue memberanikan diri untuk keluar dari zona yang sangat nyaman. Kenapa gue bilang sangat nyaman banget? Gaji udah lumayan besar, bonus lumayan besar, fasilitas yang gue dapatkan lumayan besar, tim gue keren pada saat itu. Jadi karir pun masa depan insya Allah aman. Cuman itu tadi challenge buat gue bahwa sampai kapan sih gue akan menjadi seorang karyawan. Dan balik lagi ya, bukan untuk mengarahkan teman-teman semua jadi entrepreneur, enggak gitu. Karena kan itu pasti ada alurnya, pasti ada journey-nya lah. Cuman balik lagi karena tadi kan gue itu dikontrak. Sampai kapan gue akan dikontrak? Once gue udah nggak punya kemampuan, secara umur berkurang, otomatis kan regenerasi pasti ada. Nah, gue memastikan kalau gue nanti udah nggak keren lagi, otak gue udah mulai gimana kan ya. Segampang perusahaan bilang, ya udah, maaf kontraknya tidak terpanjang, harus dikeluarkan. Bahkan memang itu ada di kontrak yang kita tanangani. Itu yang memutuskan, gue bisa meyakinkan istri dan meyakinkan kalau mama kan yang penting kita minta restu sama dia, gue juga dia udah restuin, gue memutuskan untuk keluar dan dengan partner gue. Nah jadi sebelum creation ini dulu namanya Creative Action. Creative Action, gue dengan partner gue namanya Faisal. Mungkin teman-teman. Sekarang di mana? Yang Mahakarya dari dulu udah ada. Udah ada. Jadi dulu Mahakarya adalah holdingnya. Creative Action adalah tim event. Dia dulu produksi. Business unit. Dengan beberapa bisnis yang lain. Berjalan dengan waktu, ya alhamdulillah tahun pertama nggak minus, tapi nggak untung. Pas. Nah tahun kedua alhamdulillah mulai naik. Mulai naik secara pendapatan di Creative Action, mulai naik. Sembari mulai naiknya, ya mulailah ada gesekan tidak cocokan. Akhirnya 2016 awal gue ngobrol ke partner gue, ke Faisal bilang bahwa gue memutuskan untuk keluar, memisahkan diri dengan holdingnya Mahakarya. Walaupun artinya lo juga membawa resiko kan? Iya, memberanikan diri. Tapi dari pengalaman lo yang sebelumnya, memang lo terbiasa untuk take challenge gitu. Jadi itu kayaknya modalnya kuat banget. Betul. Itu yang gue beranikan bahwa pada saat gue udah mengambil suatu keputusan, gue harus bisa bertanggungjawabkan. Karena itu gue sempat debat juga dengan istri gue. Apalagi nih? Lagi. Kan lu udah enak di sini. Itu kan pada saat itu kan gue modalnya ya kita sharing 50-50 saham. Dan gue posisinya sebagai CEO-nya karena Faisal sebagai CEO-nya. Nah, tapi gue berpikir bahwa ini harus segera untuk gue memutuskan untuk keluar. Karena suatu hal gitu kan, akhirnya gue bisa sama Faisal, ini gue harus keluar segala macam gini. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Tapi lo keluar itu kan lo memutuskan untuk itu, pasti lo ada bisnis prospek. Ada. Ya kan, ada projection yang lo bisa siapkan. Di atas kertas ada. Ya. Cuman kan nggak ada yang berani bisa berani kan, nggak ada jaminan. Gitu. Akhirnya gue ngobrol ke tim, ke anak-anak pada saat itu. Gue mau keluar dari Creative Action. Teman-teman silahkan untuk memilih mau tinggal di sini atau ikut gue.
Karena memang waktu itu delay dengan Faisal. Berat ya, berat. Iya. Dengan Faisal juga hal kayak gitu. Bahwa ya silakan. Jadi kita di ruang meeting besar ngobrol. Gue bilang sama tim. Ya. Tapi hal itu yang harus diajarkan atau diberikan inspirasi ke teman-teman adalah kita bisa saja bersama, tapi kita juga bisa saja tidak bersama-sama, dan itu biasa aja. Betul. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang terus kita jadi musuhan, jadi saling bersaing dan seterusnya. Itu biasa aja karena masing-masing orang kan rezekinya Tuhan yang menentukan. Iya betul, itu setuju. Udah ditentukan rezekinya. Dengan keyakinan itu bahwa ya pasti kenapa Allah juga memberikan challenge ini berarti ya dia udah punya jawabannya juga. Nah, gue punya prinsipnya seperti itu. Akhirnya gue bilang sama partner gue seperti itu. Akhirnya anak-anak juga ngikut ke gue. Ya hampir 90% ikut lah. Nah, akhirnya kita pindah. PT-nya bikin baru. Tapi namanya gue bawa. Waktu itu PT-nya gue tinggal di sana, dipakai sama teman partner gue yang Faisal. Nah, tapi gue bilang namanya gue bawa ya. Tapi creative action-nya nggak akan gue akan pakai jadi creation. Gitu. Jadi creation mungkin itu singkatan dari creative action dulunya. Karena waktu itu juga creative action, cuma kita sering singkat creation. Sekarang boleh gue buat creation aja deh. 2016 kita proses legal. Beresin yang di sana, kita bikin PT baru, udah. Itu awal ceritanya creation berdiri, kita kontrak selama 4 tahun di musim ini juga, ya dekat dengan kantor sekarang. Ya agak sampai sekarang, udah kita berdiri di selama 4 tahun ini di creation. Begitu lo benar-benar sendiri ya, apa yang lo rasain? Pelajaran apa lagi yang lo dapat? Waduh. Sehingga nanti mungkin akan bikin lagi sesuatu yang lain. Pelajaran yang banyak gue dapat adalah jadi 2 tahun pertama gue itu nggak sendiri. Secara operasional semuanya gue sendiri. Tapi secara pemilikan saham ada om gue. Ada om gue yang adiknya bokap lah. Nah, dia yang memang sharing lah, kita 50-50. Dan hanya bertahan 2 tahun. Gitu. Setelah 2 tahun benar-benar gue sendiri. Nah, cuma secara PT kan yang harus ada. Jadi sekarang tidak ada partner. Nggak ada partner. Lo sendiri. 2 tahun ini udah sendiri. 2017 lah ya. 2018 awal itu udah benar-benar sendiri. Nggak ada partner. Cuman secara legalitas kan memang di PT harus berdua. Jadi istri gue masukin sebagai komisaris lah. Gue sebagai direktur utama. Tapi benar-benar sekarang nggak ada partner. Challenge-nya lebih gila lagi. Lebih gila kenapa? Karena perusahaan kan pasti punya business plan. Berapa target yang harus kita capai di tahun 2018 misalnya. Ya kalau kita berpartner berdua kan side by side. Ada yang mengingatkan satu hal juga diingatkan orang. Kalau ini nggak ada sama sekali. Lo mengambil keputusan sendiri. Ya walaupun 2 tahun ini gue putusnya nggak sendiri juga ya, gue discuss dengan tim lah. Karena gue apapun itu akan libatkan semua tim yang ada di sini. Beratnya itu tadi pada saat kita ada pitching dan nilai pekerjaan langsung masuk nggak itu pada saat lo pisah nih, gitu kan, dengan siapa, Om Faisal nih, lo langsung ada pekerjaan nggak? Lo langsung digarap, langsung bagus? Alhamdulillahnya ada. Alhamdulillahnya ada. Gue dapat sap-sapan waktu itu dari agensi, ada sap-sapan dari teman-teman Nio juga. Cuman balik lagi memang karena kapitalnya kita nggak besar. Ya mulailah apa yang ada. Gue punya motor, gue jual. Punya mobil, gue jual. Ada nanti itulah entrepreneur sejati kan. Lagi. Itu yang terjadi sekarang lah. Sampai sekarang masih gitu pada saat ya alhamdulillahnya 2018 bisa dibilang secara growth-nya nggak terlalu lah. Ya cuman nggak rugi, tapi pas-pasan lah. Itu 2018. 2017 juga ya lumayan, tapi nggak yang terlalu gimana. Yang alhamdulillah itu bisa dibilang pencapaian terbesarnya creation itu di 2019. Ya, 2019. Berarti kalau dengar dari cerita lo sampai 2019, yang gua ambil adalah bagaimana kita mencontoh Om Andre bisa mendapatkan trust yang begitu besar. Ya, betul. Itu satu hal yang sangat penting. Gua pun belum tentu berhasil dalam hal seperti itu. Tapi trust itu kalau kita bangun dari awal sampai sekarang, gitu ya itu akan nempel terus. Gitu, kita loyal, kita berintegritas kepada pekerjaan kita dan orang pasti bisa melihat. Nah, 2019 begitu creation muncul,
kemudian lo sudah memikirkan aset juga, sudah memikirkan bahwa someday gue butuh modal untuk ini, sehingga dana yang gue punya itu harus menjadi aset dulu, gitu ya. Ya itu yang ya berjalannya waktu, menopang, ya karena kan secara pemikiran juga kita kan makin lama dimasak kan makin matang gitu. Cuma jangan kematangan juga. Itu yang proses yang sekarang lah. 2019 bisa dibilang pelajaran yang sangat lumayan besar lah. 2018 benar-benar kan sendiri gitu ya. Karena si Om udah nggak ikutan. Segala sesuatu gue mutusin sendiri. Walaupun gue discuss lah, gue discuss dengan istri, gue discuss dengan tim. Kadang gue ngobrol ke teman-teman juga, kadang perkomongan atau diskusi ke yang lain-lain sebagai senior pasti butuh masukan. Itu kan berat sebenarnya. Apalagi 2019 bisa dibilang pencapaian billingnya kita selama gue hidup di dunia event, pencapaian billing yang terbesar itu memang di 2019 ya. Berapa? Gak apa-apa. Ya kalau bisa billing, ya alhamdulillah buat perusahaan kecil di atas berapa? Ya di atas 20. Di atas 20 ya. Satu project? Enggak, total keseluruhan dalam setahun. Di atas 25M. Di atas 25M billing yang dicapai sama creation. Jadi kalau secara target itu kita over. Nah, kita punya targetnya misalnya sekian, kita over hampir 120%. Gila ya. 120% pencapaian 2019. Berarti yang agak ngeri adalah tahun berikutnya, waktu lo mencanangkan bisnis plan yang baru, gitu kan, pasti itu akan lebih gede kan. Ternyata bisnis plan yang gue bikin itu kekecilan, kan gitu ya. Berarti gue bisa mempunyai potensi yang lebih besar dari itu. Mungkin sekitar 2020, 2019 lo kan mencanangkan bisnis plan lagi. Akhirnya COVID datang. Iya, betul. Gimana? Nah, ini yang lucu nih. Jadi akhirnya gue pribadi sama istri gitu ya, berpikir bahwa apa yang sudah diberikan sama Tuhan 2019 yang sangat-sangat berlimpah tadi, gue akhirnya menemukan jawabannya. Ya ini, buat lu bisa hidup di 2020 yang lu gak akan dapat apa-apa. Ya alhamdulillahnya memang secara duit-duitan memang gue sangat menjaga lah. Gue sangat menjaga tidak mau punya hutang. Tidak mau berurusan sama orang dengan duit juga. Kalau gue punya hutang dengan vendor langsung gue bayar. Itu memang gue melakukan itu di creation bahwa kita harus kalau bisa sebelum keringatnya kering udah harus bayar. Kasarnya juga. Itu kan hukum Islam. Kalau kita kerja keringat belum selesai, belum kering, kita harus bayar. Jadi teman-teman vendor juga alhamdulillahnya semuanya walaupun kayaknya kita nggak ngasih DP, cuma di creation semuanya kita kasih DP. Walaupun itu 20%, 30%, tergantung lah duitnya. Walaupun untuk kerjasama dalam sebuah bisnis, sebenarnya bisa aja kita bermitra kan. Artinya nggak harus juga cash gitu kan. Ya kan. Yang namanya kita lagi mau jalan, mau maju dan bisnis kita adalah communication, kita membangun konsep, ya kita pengen teman-teman vendor juga bisa support. Ya kan. Ya itu yang kita lakukan dengan beberapa partnernya kita memang kita buat komitmen lah. Kita partneran, tapi kita akan kasih DP, tapi DP besarnya menunggu klien bayar ya. Kliennya kita bayar ya berapa lama ya macam-macam gitu kan. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Lu akan ikutin. Kita akan transparan. Dan lu bisa cek kok perusahaan ini gampang kok. Tahunnya sekarang dia bayarnya berapa lama ya. Jadi itu kita jalin dengan teman-teman vendor. Ada klien yang paling lama nggak sih bayar? Ini ke project nih, bahas project, bahas bagaimana klien bayar kita. Ada yang sebulan, ada yang sampai setahun? Pernah ada setahun. Pernah ada. Ya itu resikonya kita kan. Karena kan pada saat kita berani menerima pekerjaan kan kita udah harus berani menerima. Tapi ada klien yang gini deh. Ada klien yang dia menjanjikan pekerjaan sama kita, ya kan? Memberikan ya semacam janji lah gitu ya, bahwa lo gue kasih kerjaan tapi dibayarnya lama. Nah, during dibayarnya belum masuk, pembayaran belum masuk, lo dikasih project lagi. Itu kan suka ada yang begitu. Tapi ada juga yang di awal menjanjikan, begitu kita kerjakan, project berikutnya nggak ada. Boncos juga ya. Dan kita nggak muter ya secara bisnis. Kita pernah kejadian dan pada saat itu di situ sebuah pemilik perusahaan harus bisa mengambil keputusan. Betul kita untuk event ada pemasukan, tapi kita harus mikir nih kemampuannya kita seperti apa. Karena gue pernah posisi itu. Besar kapital kita nggak kuat, kerjanya dikasih terus. Kayaknya kan kita nggak kuat gitu, karena gimana caranya event ini udah kelar nih, kan kita menunggu payment, datang lagi nih
Tapi lo di situ membuka diri nggak sih untuk kerja sama let's say ada investor project lah, project investment gitu loh. Membuka diri dan sempat kejadian juga untuk harus minjem segala macam, dan itu kita lakukan, dan itu gua lakukan. Dan itu berhasil baik, jadi nggak ada masalah. Dan alhamdulillah nggak ada masalah. Itulah akhirnya itu yang terjadi sekarang. Terjadi sekarang bisa dibilang tadi gue bilang 2019 kita di atas 25 miliar. Perhitungannya kan gini. Gimana caranya supaya kita bekerja sama dalam hal investment project itu tidak gagal. Betul. Ya kan, jangan sampai kita gagal bayar. Jadi perhitungannya juga harus matang. Betul. Alhamdulillah memang nggak pernah lah kita gagal bayar, dan karena gue punya prinsip sebelum jatuh tempo, misalnya tanggal 20 nih, tanggal 18 itu gue udah ready dan gue udah kirim kalau bisa. Ya alhamdulillahnya itu kejadian semuanya. Walaupun ya nggak apa-apa gue nggak punya duit, tapi gue nggak punya hutang. Nggak ada masalah. Gitu. Nah, balik lagi yang seperti yang bilang tadi ya itu tadi kejadiannya karena terlalu banyak kita dikasih kerjaan, secara duitnya gede nih di luar nih. Tapi yang bahayanya apa? Kita kan butuh biaya overhead per bulan. Nggak usah modal lah. Bulanan kan harus ada yang dibayarkan ke tim. Nah, pada saat ini mandek, apa cerita nih? Kita bisa didemo banyak orang. Imbasnya semua. Iya, itu yang gue nggak mau. Akhirnya gue memutuskan bahwa itu berhenti secukupnya. Iya, berhenti dan nggak mau terima kerjaan lagi. Karena gue yakin bahwa dengan memposisikan diri bahwa gue nggak ambil kerjaannya, gue yakin Allah akan ngasih. Ya pastilah, dia akan ngasih lah kerjaan yang lain. Daripada banyak yang disakiti, banyak yang dijolimi, kasarnya tidak diberi gaji, makin banyak keluarga yang tidak akan makan kan. Nah, dosanya kita makin banyak, kasarnya begitu. Gue nggak deh. Tapi setelah itu kejawab bahwa gue dapat dipanggil sama klien yang langsung ke klien, bayarnya nggak lama, ada DP pula. Ya akhirnya itu yang kejadian lah. Kejadian akhirnya ya 2019 bisa dibilang kan mungkin Om Anto bisa hitung lah ya dengan leading hampir di atas 25 miliar, kita butuh modal berapa sih? Nggak kecil kan? Gede yang harus kita 70%-nya. Iya. Tapi alhamdulillah itu nggak ada masalah. Muter. Walaupun ya kalau muter kan kita sebagai pemilik usaha yang tahu ya apa yang kita lakukan. Walaupun lu udah tidur tapi mikir besok gua harus bayar ini nih. Tapi ini menarik karena ini adalah pelajaran bisnis. Ya ini pelajaran bisnis. Memang dalam YouTube gue nih, gue nggak mau membongkar terlalu jauh ya. Mungkin nanti ada workshop tertentu yang harus bisa dibuka untuk gimana bikin perhitungan ini. Tapi secara eskalasi grafiknya menanjak itu sudah sangat menginspirasi banget. Ya kan intinya gini, mungkin buat teman-teman yang mau mulai bisnis gitu ya, nggak usah takut lah gitu bahwa gue punya prinsip pada saat kita memenangkan pitching, gue yakin Allah akan berikan dengan uang-uangnya. Nggak masuk di akal. Tapi kenyataannya kejadian. Seperti yang gue bilang tadi 25 miliar tadi, ini maaf ya gak diulang-ulang nih, tapi kan biar orang juga tahu bahwa nanti kan kita butuh berapa orang, anggaplah 10 miliar misalnya buat modal kita. Gue punya duit segitu nggak ada. 10%-nya juga nggak ada, gitu. 1 miliar lah gitu. Tapi itu bisa menyelesaikan pekerjaan yang sangat besar itu dengan berbagai macam pekerjaan, dengan melibatkan beberapa orang. Alhamdulillah semuanya udah kita beresin ke orang-orang dan udah aman semua. Selesai. Dan hasilnya apa? Ya ini salah satunya. Kantor ini. Kantor ini salah satunya. Gitu. Jadi kalau kantor ini bukan hanya dari 2019 lah. Ini gue udah nabung dari 2015. Sekarang ini kan tidak dead end ya, artinya tidak berhenti sampai di sini. Iya kan? Creation sudah berdiri dengan cukup megah kantornya sekarang. Dan mimpinya apa? Ya apa yang belum selesai menurut lu? Kalau yang belum selesai banyak gitu ya. Karena kan kita pasti punya punya ya udah ya namanya juga manusia ya. Cuma gue masih membatasin. Masih membatasin dari kemampuan. Cuman Creation pada saat ini punya satu mimpi yang besar yang lagi dibuat sekarang. Gue belum bisa tahu lah. Karena intinya ini initiate. Iya. Bukan lu lagi pursue something atau ngejar sebuah project. Bukan project ya. Tapi kalau nanti ini kejadian, hampir sama bisnis dengan kita. Dan akan melibatkan banyak orang, banyak perusahaan, dan akan memberikan berkah ke banyak orang. Ini kita lagi propose, lagi prospek untuk penjajakan. Bukan penjajakan, udah tahap sedikit lagi. Sedikit lagi nih. Mungkin digital or not? Enggak, bukan digital. Apa yang nyebutnya? Ini seru lah nanti. Gue belum bisa kasih tahu karena
karena belum di tangan. Ya. Tapi lu nggak tertarik dengan digital? Digital tertarik. Oke. Dan udah banyak yang ngajakin. Itu kan future bisnis. Yes. Dan bisa dibilang sekarang Creation punya divisi digital. Cuman memang gue nggak yang kasih tahu ke, karena buat internalnya kita aja. Gitu. Kayak kemarin gue ada pitching segala macam digital, gue udah punya tim lah buat ngurus. Walaupun tim ini belum ngantor di sini. Gitu. Dia masih kantor di tempat lain, tapi dia udah bisa dibilang part of timnya kita lah. Nah, tapi sesuatu yang besar yang sedang dilakukan oleh Creation, dan ini kalau nanti misalnya kejadian, insya Allah buat 15-20 tahun ke depan, kalaupun nanti klien amit-amit nggak ada yang mau kasih kita pitchingan, kita udah. Nah, itu yang penting. Kita membangun bisnis sendiri, suka-suka kita, ya kan? Bisnis-bisnis kita, ya kan? Yang nggak suka minggir gitu. Dan ini akan melibatkan banyak orang dan melibatkan kayak orang atau kayak semua teman-teman IWA kan pasti terlibat di yang lagi kita bikin ini. Talent pasti terlibat. Ini kasih dulu nih. Artis pasti terlibat. Show manajemen pasti terlibat. Semua yang berhubungan event pasti terlibat. Kenapa gue semangat untuk mengerjakan ini? Karena passionnya kita ada di event. Kita pengen semua yang berhubungan dengan event akan terlibat di bisa saling bersinergi, saling mengisi, membangun kekuatan. Betul. Saling sinergi, saling kekuatan, dan insya Allah buat sampai kalau nanti kita deal nih minimal itu 25 tahun. Kontraknya kita dengan yang akan kita lakukan ini. Itu sih yang sedang kita garap. Jadi selama pandemi ini ada rezeki, ada berkah di balik pandemi kita. Ini salah satunya. Ini yang lagi kita garap. Mudah-mudahan minggu depan itu udah ada. Oh, itu yang lo sebut di grup ya? Yang lo sebut di grup udah deal apa gitu? Itu itu lagi. Alhamdulillah kemarin kita baru menang pitching kemarin. Kita menang pitching, alhamdulillah. Kita lagi terus pitching. Di luar itu semua, gue mau ngobrol soal ini yang terakhir barangkali. Tentang local partner. Tentang local partner. Apa sih masukan atau pandangan dari Creation untuk teman-teman local partner? Apa yang kira-kira apa sih di masa depan nih mereka harus gimana sih? Jadi kalau local partner sebenarnya gini, kita pengen. Lu sering gak kerja sama? Sering banget. Tahun 2019 kita ada roadshow itu 30 kota. Apa? Lu udah berapa lama di sini? Udah 6 tahunan. Itu udah lama ya. Tua juga lah. Sama kali seumuran. Karena rambutnya kan Mas Aldo gundul jadi muda. Mantap kan? Iya. Gimana Ri? Lo berarti lo 30 kota lo kerjasama sama 30 itu? Ya, benar. Jadi ada plus dan minus. Tahun 2018 kita coba centralize ke satu IO untuk dia akan bagi ke. Nah, cuma 2019 sekarang kita pengen melibatkan lebih banyak orang dan kita juga pengen tahu sebenarnya berbagi, gitu ya. Akhirnya kita 2019 itu kita ada roadshow 3 kota yang lumayan besar. Tapi sebelum 3 kota ini jalan, kita punya perizinan lagi yang 30 kota tadi lah kurang lebih. Jadi it's not just about business, tapi juga bagaimana Creation bisa mengajak teman-teman untuk meningkatkan kemampuan, benar. Lo ada kepedulian, ada sosial. Secara resiko lebih besar. Lebih besar kalau gue misalnya di Sumatera gue kasih satu, dia jalan semuanya. Di Kalimantan gue kasih satu, jalan semuanya. Itu kita lakukan di 2018. 2019 gue ngobrol ke tim, nggak boleh kita lakukan itu lagi. Challenge-nya kita akan lebih capek, karena kalau tadi cuma 5, lu akan ngebeli 5 kali. Kalau ini 30 akan lebih 30. Kalau gue nggak apa-apa, karena kita juga pengen tahu kapasitas teman-teman masing-masing sih. Akhirnya kita nih. Artinya gini, lo kan mengalami naik kelas berkali-kali. Nah teman-teman di daerah juga harus naik kelas dengan cara-cara seperti ini. Jadi kita juga pengen teman-teman lokal itu jangan mengganggu. Karena kan maaf gitu ya, karena kan konsep kan sebenarnya udah kita bikin ini. Mereka nggak ikut pitching lah ya. Nggak ikut pitching, dan mereka itu tinggal menjalankan. Nah, kita juga pengen nggak bulat-bulat nih konsep dari kita ini begini. Jangan gitu, karena kalau ada sesuatu yang kita kan kacamatanya kan kacamata nasional. Kita nggak tahu, misalnya kayak di
Medan. Kota Medan ini kita bisa tahu nih. Tapi begitu kita ngomong ke daerah yang lebih kecil lagi, misalnya ke Padang Sidempuan, kan kita nggak tahu apa yang do and dance sebenarnya. Nah, gue bawa nih kopi ini, boleh nggak sih? Nah, itu kan kita minta masukan ya teman-teman. Nah, itu yang kita butuh. Berantem deh. Itulah kekuatan lokal partner. Iya benar, karena mereka lebih tahu apa yang terjadi di daerah. Kita nggak ngerti lah, walaupun dibilang di Jakarta gini-gini, tapi lu pasti lebih jago di daerah lu yang lebih ngerti lah. Misalnya kayak pemilihan talentnya, dia yang lebih tahu. Kita kan cuma lihat di Instagram, oh ini yang gini, tapi kan dia yang lebih tahu. Intonasi bahasanya seperti termasuk apa, minatnya orang daerah, bahasanya juga. Ya itu yang kita butuh masukan dari lokal. Walaupun kadang dari daerah dan Jakarta itu kita udah kasih manual book, tapi kita pengen ada debat, ada ribut sebelum kejadian. Jangan pada saat udah kejadian, ini kan harusnya begini, gitu. Karena walaupun gue selalu memposisikan kita adalah partner, walaupun secara struktural benar bahwa ada atasan, ada bawahan, ada ini. Cuman kan pada saat kita di lapangan itu kita udah part of team, nggak ada yang jago, nggak ada yang udah harus benar-benar poinnya sama buat event ini keren. Yang keren siapa? Kita semuanya. Karena kan pasti nanti si tujuannya harus sama. Iya, akan memposting di Instagram media bahwa ini adalah eventnya. Dan itu lokal partner, lo perbolehkan mereka untuk dijadikan oleh mereka sebuah portfolio. Boleh. Ya, cuman memang ya boleh. Tapi dia harus statement bahwa ini dapat dari mana. Iya, misalnya contohnya organized by creation, support by siapa. Kita juga begitu. Kalau misalnya kita dulu dapat dari agency, agency by siapa, support by creation. Kalau kita langsung misalnya organized by creation di daerah-daerah, support lokal by siapa, itu nggak masalah. Karena buat gue kalau teman-teman di lokal IO menyebutkan itu kan sebenarnya reference. Artinya dia terreferensi oleh lo, creation. Kalau misalnya gue mau pakai si X di kota tertentu, kemudian dia pernah posting sebuah event, dia akan nanya pasti. Nah kan, gue nanyanya malu. Karena gue pernah pakai jasa lokal lo. Itu sih nggak apa-apa lah gitu, karena tetap ada etikanya tadi itu bahwa organize by siapa, support lokalnya siapa, itu harus dibuat. Jangan tiba-tiba eventnya dari kita, tapi kok itu eventnya gue gue yang kerjain gini-gini. Kan pasti orang juga akan tahu lah. Ada etika bisnisnya juga sih. Oke, great. Kita skip yang bisnis. Artinya ini pelajaran panjang, pelajaran yang sangat bagus yang bisa diserap oleh teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman suka, nggak matiin YouTube-nya, tetap sampai akhir. Gue mau nanya soal kita ada di Backstages. Nah, apa harapan lo pribadi, mungkin creation juga, kepada Backstages ke depan? Oke, jadi ceritanya kenapa seorang Under Ginting gitu semangat untuk menjadi member Backstages? Karena dari dulu untuk kita belajar itu kan susah ya. Kayak tadi gue cerita lagi, gue harus beli buku segala macam. Sekarang kan dengan adanya member Backstages, salah satu buat kita bisa belajar. Nah, itu poin utamanya gue gitu. Buat belajar dengan teman-teman senior-senior yang ada di Backstages dan saling belajar dan bertukar cerita dan tukar pengalaman. Itu salah satu tujuan utamanya kenapa gue ada di Backstages. Karena pengen dapat ilmu dari Om Anto, dari Om Emon, dari Om Sofyan, dari Tante Debbie. Kan sama-sama gue walaupun semuanya lah. Katakanlah gue foundernya, gue tuh sampai sekarang masih belajar. Benar. Belajar kepada teman-teman di daerah karena kita nggak tahu satu Indonesia ini, kita nggak tahu. Kita harus belajar sama mereka. Nah, itu dia. Jadi pada saat kita belajar kan, ya ada proses belajar dan mengajar. Nah itu yang di sini yang bisa dibilang kejadian. Gue bisa posisi sekarang juga gue banyak belajar dari Backstages lah. Banyak belajar dari teman-teman yang lain. Karena gue melihat mantap begini-gini, gue harus tiru nih yang ininya. Emang gini Om Awil, Om Sofyan, gue harus tiru itunya gitu loh untuk role model di dirinya kita. Kan kita harus punya role model. Dengan baik, tidak diteruskan yang buruk. Gitu. Jadi dari itu motivasi buat kita. Kalau Backstages bisa dibilang itu yang buat gue semangat ada di Backstages lah untuk belajar dan saling mengajar, sharing, caring, sama-sama mengedukasi, nggak ada yang menggurui tapi sama-sama belajar lah kita. Gitu sih. Kalau ujung-ujung untuk asosiasi tapi untuk memajukan kebersamaan dan ujung-ujung untuk Indonesia dan lebih baik ke depannya, gue sangat setuju gitu. Karena ujung-ujungnya kan kita pengen regenerasi. Karena kan apa yang kita lakukan sekarang ini kan kalau tidak ada regenerasi, ya akan mati sendirinya gitu.
Sedangkan di bisnis ini teman-teman udah bisa lihat lah hasilnya, bukan cuma creation, teman-teman IO yang lain, Visikom, terus banyak lah yang lain yang udah keren-keren, dan itu ada hasilnya kan. Dan menurut gue ini umurnya event di Indonesia tuh kayaknya ratusan tahun lagi. Pasti. Masih sangat panjang gitu. Dan gue selalu berpikir bahwa Backstagers yang gue gagas ini itu tidak akan gue nikmatin lah. Istilahnya gitu ya. Someday itu bukan gue yang nikmatin. Akan ada generasi kita yang akan nikmatin. Ya generasinya udah lah. Gitu loh. Itu yang harus bisa ke depan itu bagaimana kita bisa bersatu, kemudian kita orientasinya adalah international organization gitu loh, yang lebih keren, yang bisa memimpin entah Asia, ASEAN atau dunia gitu. Goalsnya kita itu gitu, dengan mudah-mudahan nanti Backstagers bisa jadi Asia adalah kita bisa salah satu diakui negara Indonesia ini bahwa Backstagers bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menjadi salah satu bahasanya pengambil keputusan untuk sebuah event-event keren itu kita dilibatkan. Buat legacy bukan buat. Kalau gue ngeliatnya gini, Backstagers Indonesia which is kita adalah organisasi yang isinya event organizer. Indonesia begitu luas, budayanya begitu banyak, kotanya, provinsinya begitu banyak. Kita harus menciptakan produk-produk event yang kelasnya internasional, tapi di Indonesia, dan itu disuarakan seluruh dunia. Jadi kita kayak jadi negara pilihan destinasi orang untuk Indonesia itu untuk menyaksikan event-event yang keren. Itu sih kejadian lah. Karena balik-balik kan ujung-ujungnya adalah memberikan yang terbaik untuk negara dan mensejahterakan orang yang bekerja di dunia event. Itu kan niatnya kita, salah satunya kan itu, untuk menjadi asosiasi, bukan hanya kepentingan segelintir orang, enggak gitu. Kita pengen ini adalah berguna untuk orang banyak. Kalau gue tanya lagi gilanya, dan itu ada salah satu dreamnya creation, pengen bikin sekolah. Lagi proses sekarang kita, nanti akan melibatkan teman-teman Backstagers, pengen bikin sekolah. Apakah nanti itu dia D1, D3, pengen bikin sekolah event. Itu salah satu. Kalau tadi Om Anton nanya next dreamnya apa, selain yang tadi itu, kita pengen lagi penjajakan ini, pengen bikin sekolah event manajemen. Oke, jadi teman-teman, gue pikir obrolan kita cukup, ya kan? Obrolan kita waktunya akan cukup sih, kalau banyak kan cukup. Yang jelas, at the end, Om Andre pemikirannya sama dengan gue, bahwa kita menurunkan apa yang kita punya, experience itu jangan setengah-setengah. Ayo kita legalkan menjadi sebuah sekolah, sebuah institusi yang bisa membangun generasi baru. Jadi lo harus tetap keren dan jangan norak lo. Yang penting itu, gue punya slogan kalau di hidup, itu dia nikmatin prosesnya dan rasakan hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Antonovos dalam gagasan Read My Bag. Jangan pernah kita meninggalkan jejak yang jelek buat generasi setelah kita. Tinggalkan jejak yang baru. Jangan lupa. Assalamualaikum. Lagi tur. Di ruangan Pak Andre nih. Wis mantap. Ini apa nih? Biasa lagi di Oh siap. Yo. Jangan di kamar mandi. Ini ruang finance. Mantap. Ini kayaknya membeku nih kayaknya di dalam nih. Gila kecil banget, dingin banget lagi. Terus ini apa nih? Ini ruang ngobrol sih. Yang mau ngerokok, kita ngobrol-ngobrol. Outdoor lah ya. Ini ruangan apa nih? Ini ruang kerja. Mantap. Ini ruang kerja. Ini gimana nggak semangat ini? Sambil yang mau ini ngerokok. Kayak ada bar ya? Ya ada bar. Suasana bisa ngerokok. Yang mana? Ini sebelah sana ini. Ada ruang ngerokok. Ada orang smoking. Di sini ngerokok. Rokok. Di sini juga bisa, ini ada sosnya di situ. Oke. Ini mau ngopi, mau apa? Oke. Wah, ini mah udah keren banget ini. Ini ruang kerja.
luar biasa. Ini luar biasa. Ini kantornya kayak ini hangout place. Dapur lah. Ini dapur ini. Mantap. Di atas ya, lihat. Oh, ini nyambung ya. Kita naik ke atas lantai 2. Oh iya iya. Nah ini ruang kerja nih sebenarnya. Wah, enak banget ya. Gila. Ngobrol, Iya iya iya. Wow, nih. Kira-kira berapa bulan lagi nih? Bulan? 2 minggu. 2 minggu selesai. Ya, ini kita punya tempat. Nah, ini kita ke tempat yang unik. Ini masih proses. Ini kalau ada lift asik juga ya. Iya. Ngos-ngosan ya. Kalau gue ngos-ngosan nggak jarang olahraga. Kita buatin kafe di sini. Kita buat. Ini dia tempatnya. Oh, ini cahaya ke bawah ya? Sore seru nih di sini. Yoi. Ngobrol gitu sering-sering ngobrol di sini sambil kopi. Asik. Sore ke malam ya? Iya, 5 udah nggak panas. Iya. Sambil ngeliat MRT itu di sana lewat. Oh iya. Oh, MRT di situ tuh. Iya. Mantap. Semangat ini mah kerjanya. Terus semangat lah kita. Nggak bisa puluhan juta proyeknya. harus MM-an nih. Oh, diambil. Tiap hari. Kayaknya fotonya senada